Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Bagus Aryoda. Saya dari MI2C. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu form processing dan form validation. Pengertian dari form sendiri adalah salah satu fitur terpenting di sebuah web yang sekaligus paling kompleks karena melibatkan banyak hal, mulai dari perancangan form, desain tampilan, penerimaan data, hingga validasi inputan form yang menyimpan form ke dalam database. Yang pertama kita buat eh, Laravel terlebih dahulu, dan kita membuat controller dengan cara php artisan make controller dan nama dari controller tersebut mahasiswa controller. Jadi nanti akan mengeluarkan objek seperti ini ya. Setelah itu kita buat di sini web pada web.php folder root. Kita buat root get untuk mengakses controller dari mahasiswa controller dengan kelas index. Baik, kita akses saja. Kita akses dan kita isi ya. Jika seperti ini berarti data kita telah dapat diakses, dan kita buka dari form yang kita buat sebelumnya, yang kita akses setelah yang barusan. Dan perlu diketahui, pada form yang saya buat, saya tambahkan form action URL process form. Jadi fungsi dari kode program tersebut adalah untuk mengirim nilai form ketika tombol submit ditekan. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang post request dan CRVS FS token. Jika kita sudah dapat mengakses nilai form, namun inputan form tersebut dikirim menggunakan metode get, yaitu di sini, sebaiknya kita merubahnya kepada post dengan tujuan input ke dalam database atau memiliki data sensitif seperti password. Jadi kita perlu mengakses dengan menggunakan post. Jadi untuk selanjutnya kita rubah post, dan di sini juga kita rubah post. Dan untuk mengaksesnya, Laravel butuh sebuah CSRF token. Untuk menambahkannya, kita dapat menambahkan pada
setelah ini ya, setelah kode program ini kita tambahkan CSRF. Oke, selanjutnya kita akses kembali. Sepertinya ada kesalahan ya. Sebentar. Baik, saya lanjutkan, kita isi kembali. Oke, dapat diakses ya. Untuk melihatnya, kita bisa maaf, maaf, kita bisa melihat di sini. Sebentar. Lanjutkan. Di sini kita bisa melihat token atau CSRF yang telah dibuat itu berbentuk value yang berisikan string random yang telah di-generate secara default oleh Ravel. Oke, untuk selanjutnya validasi form dari request object. Validasi adalah proses pemeriksaan inputan form agar sesuai dengan data yang kita inginkan. Misalnya, name harus terdiri dari 8 digit. Nama tidak boleh kosong, alamat email harus sesuai dengan format sebuah email, dan seterusnya. Proses validasi di Laravel juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu yang paling mudah adalah memanggil metode validate dari request object. Jadi pada masuk controller di sini kita tambahkan request validate yang berisi tentang required yang mengharuskan size 8, nama minimal 3 karakter dan maksimal 50, required email dan alamat. Jadi gitu, dan nanti akan ditampilkan di sini. Saya akan menjalankan metode request validate sebagai argumen dari metode ini. Adalah sebuah associative array yang berisi syarat validasi dan akan disimpan ke dalam variabel validate data di sini ya. Kita coba mengakses kembali. Nah, di sini telah tertampil name harus berukuran 8 karakter. Jadi jika kalau misalnya kita tulis kembali ya, kan sebelumnya kan saya tulis ada tambahan angka 31, kita hapus 01 jadi benar dan daftar dan bisa. Oke, untuk selanjutnya pesan error terpisah. Laravel menyediakan cara jika kita ingin menampilkan pesan error untuk inputan tertentu, yakni terpisah untuk setiap inputan from. Maksudnya di sini adalah pada form di sini saya telah menambahkan pesan error pada inputan. Jadi di sini tertulis ya pesan error
terdapat kode teks danger pada program. Ini berfungsi untuk memberikan pesan error jika inputan tidak sesuai. Jadi kita coba saja, kita coba saja kembali di sini, tapi hanya kosong-kosong saja. Kita tidak isi apapun. Nah, maka akan memunculkan pesan NIM wajib diisi dan lain-lain. Jadi akan memunculkan pesan error tersendiri. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang validator kelas. Validator kelas sendiri adalah proses validasi yang dilakukan untuk menggunakan validator kelas, yakni sebuah VKD yang berada di Illuminate Support Package Validator. Dan kelas validator ini dipakai jika kita ingin memiliki kontrol lebih terhadap setiap proses yang terjadi. Salah satunya kita dapat membuat di controller public function proses from validator ini ya. Nah, di sini menggunakan metode validator made yang akan ditampung variabel validator yang berisi sebuah objek dari validator kelas hasil dari pemanggilan all. Nah, di sini rect all di sini berisi nilai array yang saling berhubungan dan nilai akan divalidasi oleh validator kelas. Di pada pengisiannya hampir sama ya. Jadi akan memunculkan pesan error yang akan terjadi jika proses validasi tidak berhasil. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.